Bang, perasaan terbesar yang Abang rasakan sebagai seorang Irwansah yang menjadi hero-nya keluarga? Perasaan terbesar. Ya, apa sih Abang rasakan ketika Abang menjadi hero-nya keluarga? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Lesehan 25 plus plus. Masih dengan aku, Afni yang masih nyampa bukan apa-apa. Kali ini aku bertamukan oleh seorang laki-laki hero. Kita sambut langsung aja, Irwansyah Saputra. Yeay. Terima kasih. Bang Irwansyah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Idun gimana? Alhamdulillah baik, Bang. Lagi sibuk tadi ya, Bang ya? Nggak, tadi ada janji sama kawan-kawan 620 juga. Kita di sini agak lebih santai lagi ya. Jadi kadang-kadang ada hilang bang-bangnya gitu. Ya. Slow ya. Irwansyah. Katanya udah menjadi penduduk Jakarta, ya kan? Kata siapa? Yang aku tahu gitu sih, katanya udah pindah KTP gitu ya, yang kami kulik-kulik gitu kan. Jadi udah menjadi penduduk Jakarta. Kenapa Jakarta? Ngapain sih di Jakarta? Kenapa Jakarta? Iya benar. Jadi sekarang ini udah jadi penduduk sini, udah KTP sini, kakak sini, alamat sudah di sini pokoknya. Nah terus kenapa milih Jakarta? Karena memang untuk pekerjaan, untuk pekerjaan, kantor kan ada di Jakarta dan penetapannya juga di Jakarta. Ya udah, jadi emang dan nggak tahu kenapa juga nyaman sama Jakarta gitu. Jadi memilih untuk tinggal di Jakarta forever. Bang, katanya pernah tinggal di Istiqlal ya, di Masjid Istiqlal. Selama Bukan 1 tinggal, bulan. Sebulan? Iya, sebulan. Pernah. Karena katanya yang aku dengar itu nggak punya uang. Kenapa? Abang nggak dikirimin orang tua uang? Atau takut minta? Atau kayak mana sih kronologinya? Enggak, jadi sebenarnya bukan tinggal di Istiqlal ya namanya, tapi lebih tepatnya ikut iktikaf selama 1 bulan full. Jadi waktu itu emang mau kuliah gitu. Itu masih awal-awal ke Jakarta. Jadi belum punya kenalan siapa-siapa gitu kan. Jadi berangkat dari rumah itu dengan hanya lepas ongkos aja gitu. Nekat sih sebenarnya. Modal nekat karena ya. Karena waktu itu mau begitu tamat dari pesantren, orang tua bilang nggak kuliah dulu gitu kan, nggak kuliah dulu. Padahal abang waktu itu kan lulus di Aligat Muslim University. Lulus, tapi karena luar negeri ya. Iya, tapi karena orang tua nggak ngerestuin, ya mau nggak mau gitu. Akhirnya katanya, karena di situ juga soalnya kan bukan beasiswa. Kalau beasiswa pasti setuju aja sih. Cuman karena faktor ekonomi juga gitu kan, akhirnya dibilang untuk kuliah ditahan dulu gitu. Kita mau menyelesaikan adik dulu yang SMA, ada yang masih SMP gitu kan. Akhirnya bang memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Karena waktu itu searching di internet gitu kan, masih ada kampus yang masih buka gitu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Terus datang ke Jakarta, ternyata di Jakarta udah tutup. Oh gitu. Udah tutup. Akhirnya searching lagi, UIN Jogja masih buka, Sunan Kalijaga nih. Akhirnya langsung ke Jogja. Udah langsung ke Jogja, ikut
ujian gitu kan, karena udah mendekati Ramadan juga. Jadi sebenarnya banyak kawan-kawan kita, banyak di Jakarta, banyak di Jogja. Cuman karena mau Lebaran, mau puasa, pada pulang semua. Abang tinggal sendiri gitu. Akhirnya ke Jakarta, tinggal di Istiqlal selama 1 bulan full. Karena emang nggak ada tempat tinggal gitu. Ya udah, nginap di situ, makan di situ semua. Pas Lebaran tuh, pas Lebaran pertama tuh yang paling sedikit menyentuh. Iya, karena begitu habis sholat Id, itu masjid harus dikosongkan. Nggak ada satupun yang boleh tinggal di masjid itu gitu. Jadi semua pulang sama keluarga. Abang pulang sendiri, nggak tahu mau kemana juga kan, akhirnya nunggu di luar Istiqlal, nunggu sampai zuhur. Jadi dari pagi sampai zuhur nunggu gitu. Jadi kan itu ada biaya hidup ya Bang. Dari mana dapatnya? Kan selama itikaf kan itu dibiayain untuk makan apa semua, udah dari Masjid Istiqlal. Oke gitu. Itu Abang waktu ke Masjid Istiqlal itu gimana? Apa langsung datang gitu aja? Apakah ada yang Abang kenal itu orang tuh welcome gitu aja? Datang gitu aja. Jadi rencananya awal itu cuma mau maghrib di sana, karena nyampe di Jakarta itu jam 3 sore gitu kan. Akhirnya nyari ke masjid, ya udahlah ke Istiqlal yang agak besar gitu kan. Ya udah pas sampai di Istiqlal banyak banget gitu. Jadi orang banyak banget di situ. Ya udah ngobrol, terus mereka bilang kita itikaf di sini gitu. Jadi nggak pulang. Ya udah join di situ sama ada orang-orang apa sih yang kulitnya gelap, negro ya. Negeri ya. Nigeria. Nah, sama banyak juga orang-orang apa perantau juga banyak gitu. Gitu. Ya udah ikut di situ selama 1 bulan full. 1 bulan full, terus Abang tinggal setelah itu ke mana? Nah, jadi waktu habis sholat zuhur, itu ketemu sama namanya Ai Ahyar. Dari Raudhah. Jadi atasan kita namanya Ai Ahyar dari Tapsel. Nah, jadi dia ada keluarga di Kampung Melayu kan. Terus pas zuhur, dia ngelihat aku, terus aku ngeliat dia gitu. Terus kayak kenal gitu. Iya, kayak kenal. Kayak kenal gitu kan. Akhirnya dia bilang, ente anak RH ya? Dia bilang gitu. Iya, oh, kenal sama anak enggak? Katanya. Kenal aja. Kalau kita kan pasti kenal sama atasan kita kan. Tapi atasan mungkin enggak begitu kenal sama kita gitu. Tapi kayak ada tulisan RH-nya gitu ya? Ada di sini RH. Nah dari situ dia ngajak ayo ke tempat ayah yuk katanya gitu. Kirain ngekos kan, ternyata dia tinggal sama keluarga, sama kakaknya. Ya udah ikut ke sana. Udah ikut dia sampai mau masuk ke ini, mau berangkat lagi ke Jogja. Gitu. Masih sering kunjung ke situ Bang? Ke Istiqlal? Enggak, sama tempat Abang Ahyar tadi. Oh dia udah nggak di sini soalnya. Tapi komunikasi masih. Bang Irwansyah, hero-nya keluarga, ya kan? Apa alasan terbesar selalu ingin menjadi hero-nya keluarga? Yang aku tahu, Abang itu bukan anak pertama. Seharusnya biasanya itu dijadikan untuk anak kayak tanggung jawab anak pertama gitu loh. Nah, mengapa Abang mau nanggung tanggung jawab sebesar itu? Apa nggak lelah menjadi hero-nya keluarga? Sebenarnya kalau untuk urusan keluarga, nggak ada istilah yang bertanggung jawab itu anak pertama, nggak ada. Tapi siapa yang mau berkorban untuk keluarga, itu yang harus tanggung jawab. Jadi sebenarnya nggak ada yang anak pertama itu wajib mengurus keluarga, enggak. Belum tentu. Ya, emang kita berkeluarga, adik kakak itu emang saling tolong menolong sampai sekarang gitu. Jadi bukan berarti kakak-kakaknya nggak baik gitu atau nggak mau ini, tapi emang keadaan gitu loh.
rezeki itu mungkin di Rezekinya keluarga dititipkan ke sini gitu. ke tempat abang ya. Jadi emang tetap saling support. Karena Kalau merasa dibilang capek ya nggak boleh capek dong. Karena pasti pernah tujuan ngerasa lelah juga kan? pasti kalau capek itu pasti. Bukan capek sih, mikir gini, kalau aku begini kapan bisa untuk diri sendiri, pernah. Cuman yakin aja berjuang buat keluarga, masa depan kita juga nanti pasti lebih baik. Masya Allah. Oh, jadi contoh ini lesson 25 plus. Pokoknya kalau lagi jadi kalau kita benar-benar dikasih rezeki, nggak semuanya rezeki di anak pertama atau yang lainnya ya. Mungkin dititipkan di abang gitu ya. Oke. Pernah nggak bang di titik, pasti pernah lah ya kayaknya. Aku juga pernah ngerasain itu. Pernah di titik nggak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sampai-sampai harus ngutang, pernah nggak? Kalau masalah utang, jadi mulai dari menginjakkan kaki dari rumah buat merantau itu yang nolong abang itu utang. Utang ya? Serius. Iya, yang nolong itu utang. Tapi balik lagi, kalau kita ngutang, jangan lupa prioritaskan utang itu dulu gitu. Karena orang yang rezeki kita itu tergantung gimana cara kita bayar utang kan gitu. Jadi ya kalau dibilang pernah nggak ngutang, ya sering malah. Jadi dulu mulai menginjakkan kaki dari rumah, yang menolong itu utang. Jadi yang menolong itu teman-teman semua gitu. Alhamdulillah mereka percaya, banyak yang percaya gitu kan. Dan kita juga harus jaga amanah. Saking sampai-sampai skripsi itu kita buat judulnya tentang utang. Oh iya? Iya. Emang dulu Jadi ambil jurusan apa sih? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tapi Jadi kemarin itu iya ya. Iya, jadi buat penelitian itu tentang utang. Jadi sebenarnya utang itu di dalam Al-Quran, pembahasan dalam Al-Quran gimana sih gitu. Tentang utang di pandangan para sahabat, Nabi, gitu. Para ulama-ulama, itu utang itu gimana pandangan mereka. Itu yang dikulik di penelitian skripsi kemarin. Itu karena memang benar-benar utang itu yang membantu karir, membantu kuliah, membantu sampai sekarang lah gitu. Tapi berharap suatu hari nanti tidak ada utang lagi ya. Harus Tetap harus ada utang. Tetap harus ada utang. Walaupun nanti udah selesai semuanya. Enggak, maksudnya harus nggak ada utang dong. Oh, gitu. Gimana caranya kita yang gantian pinjemin ke orang? Kita kayak tegang gitu. Kali gitu bicaranya dari tadi ya. Nggak harus nyusun. Nggak ada yang tegang. Nggak, jadi kan kita mungkin kemarin itu ngutang. Terus sekarang gimana caranya kita balas itu gitu, walaupun bukan ke orang yang sama. Jadi kalau ada yang minta tolong, kita bantu. Aku juga sering kok minta bantuan. Bang, perasaan terbesar yang abang rasakan sebagai seorang Irwansyah yang menjadi hero-nya keluarga. Perasaan terbesar? Ya, apa sih abang rasakan ketika abang menjadi hero-nya keluarga? Bangga aja sama diri sendiri. Bangga, puas. Karena kepuasan itu ketika ngelihat keluarga itu senang, bahagia gitu. Masya Allah. Coba kita aja. Tapi yang penting abang puas gitu. Iya, puas. Kalau udah bisa berkorban buat keluarga itu, rasa puas tersendiri itu ada. Tapi yakin semua orang pasti berjuang buat keluarganya juga gitu. Bukan kita aja, bukan. Tapi aku pasti semua orang. Aku melihat abang sih yang penuh dengan kehiruan itu ya kan. Penuh perjuangan. Kehiruan ya. Ya, perjuangan. Pernah menjadi finalis Dangdut Academy. Tapi sayangnya gugur di tengah jalan. Kenapa? Menurut abang adakah kecurangan di situ? Waduh. Atau abang menyadari ada kekurangan abang? Ya,
masuk finalis aja itu udah syukur kan, karena basic sebenarnya dari dulu nggak ada basic jadi entertain, dia jadi penyanyi itu basic nggak ada gitu. Jadi masuk finalis itu dapat penghargaan di Semarang kan, dapat peringkat pertama, dia dapat penghargaan dari Semarang dikirim ke Jakarta gitu. Itu pencapaian yang menurut abang saat ini pencapaian terbesar itu ya itu, walaupun ya nggak berhasil gitu kan, tapi pencapaian terbesar itu ya waktu masuk finalis akademi itu pencapaian terbesar yang nggak disangka-sangka gitu. Menurut abang ada kecurangan nggak sih? Kalau kecurangan enggak lah, itu semua udah takdir. Dan lawan juga bagus-bagus semua, udah punya pengalaman semua, itu udah cocok sih, nggak ada kecurangan, nggak ada. Apa yang abang pelajari di usia 25 plus terus alasan terbesar abang bisa kuat sampai sekarang menjalani hidup yang keras ini? Alasan yang paling kuat keluarga pastinya. Apa itu balik ke keluarga. Ya support apa keluarga ya? Iya, karena hidup ini kayaknya semuanya untuk keluarga gitu. Baik itu nanti udah punya keluarga sendiri gitu kan, berarti berjuang buat keluarga sendiri gitu. Sekarang belum punya keluarga sendiri, maksudnya punya anak istri belum punya kan. Ya, nah, jadi sekarang fokus dulu sama keluarga. Orang tua gitu, saudara-saudara. Nanti kalau udah punya anak istri ya fokus sama anak istri gitu. Pernah nggak sometime abang itu mikir aku capek gitu, kayak down, mau nyerah gitu, pernah nggak? Pernah gitu, tersirat gitu atau apa? Aku yakin sih enggak, cuman pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Belum pernah ya? Kalau down, kalau putus asa kayaknya belum, dan nggak akan putus asa. Masya Allah. Ketakutan karena gini, apa ya? Karena gini, seberat apapun masalah gitu kan, walaupun kayaknya mustahil gitu kok kalau mau diselesain, gimana ya nyelesain masalah ini gitu. Nggak pernah berpikir, aduh udah nggak bisa, nggak pernah pikir gitu. Pasti ada jalannya gitu. Jadi kalau orang-orang terdekat abang gitu kan, itu mereka nggak akan pernah lihat kalau abang itu kayaknya penuh masalah besar gitu. Orang itu nggak bakalan pernah lihat. Iya, termasuk aku juga ngerasa gitu sih. Iya, jadi orang berpikir Irwansyah itu hidupnya enak. Ya emang enak, harus dienakin kan. Jadi mereka pikir kayaknya hidupnya itu nggak ada masalah gitu. Baik itu masalah ekonomi atau apa, semua banyak yang berpikir gitu, tapi mereka nggak tahu di balik itu. Itu yang harus kita tebarkan ke orang-orang, biar gimana caranya menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa harus bercerita banyak orang lain kan gitu. Tapi perlu nggak sih cerita sama orang gitu, Bang? Tergantung. Kayak pokoknya nggak semua hal kita harus ceritakan gitu. Ya kalau bisa ceritakan yang enak-enak ke orang supaya mereka juga enak gitu. Kalau cerita kesusahan ya mungkin pengalaman gitu kan. Misalnya kawan lagi terpuruk, kawan lagi ada masalah, ceritakan aja masalah kita yang paling besar, ternyata lebih besar dari masalah dia. Itu jadi motivasi buat dia juga gitu. Ya, Insya Allah. Bang, ketakutan terbesar abang. Terus kayak mana abang bisa bertahan gitu? Apa sih ketakutan terbesar abang? Ketakutan terbesar? Pernah nggak ada ngerasain kayak gitu? Ketakutan terbesar, nggak ada perempuan yang mau lagi nanti. Udah makin tua. Enggak lah. Cuman itu ya. Tapi kalau itu sih nggak logis sih. Laki-laki setua apapun dia masih ada wanita. Karena kan di dunia ini juga lebih banyak wanita kan. Ya paling. Berarti itu ketakutan terbesar itu. Iya. Iya. Terus apa? Karena belum tentu perempuan bisa nerima kita apa adanya kan gitu. Jadi udah mungkin mereka kebanyakan perempuan pengennya yang udah ada sedikit
apa simpanan atau apa gitu. Tapi Kalau mereka ngeliat Tuhan itu udah kasih satu sih sepertinya untuk abang yang menerima apa adanya. Pasti udah disediakan kenapa? Allah lah satu wanita yang untuk abang. Tuh. Amin, amin. Ya, selalu berdoa begitu, mudah-mudahan cepet ada amin. Apa seseorang yang terima apa adanya. Gitu. Amin, aminin dong. Pemirsa, amin. Aminin. Aduh, pemirsa aku ini dia. Karena modal itu Bu, kalau modal harta nggak ada, modal apa jabatan apa semua nggak ada, tapi modal perjuangan ada gitu. Jadi bakalan terus berjuang kan gitu. Bang, pesan terdalam buat keluarga yang mungkin belum pernah tersampaikan. Boleh nggak disampaikan di sini? Pesan apa? Terdalam? Ya, pesan terdalam untuk keluarga yang belum pernah disampaikan. Pesan terdalam ya. Maybe. Paling pesan buat keluarga paling jangan khawatir gitu. Jangan khawatir, selagi Irwansyah itu masih hidup, keluarga bakalan terjaga. Itu aja udah. Masya Allah. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Harus dong. Nanti kalau sakit, siapa yang bantu keluarga? Benar nggak? Iya. Thank you. Iya, udah sama. Enggak, ada. Ya. Tentang cinta. Kita masuk tentang cinta ya, Bang. Cinta. Emang ada lagu tentang cinta nggak sih? Boleh lagu, nyanyi tentang cinta dulu? Mancing-mancing lagu. Nggak cinta dulu. Apakah itu cinta? Terus? Udah cukup. Loh, sedikit banget. Oke lah, tentang cinta. Biasakan cinta terhadap keluarga ini kan, Abang. Terlalu cinta lah sama keluarga. Jadi, target usia berapa Abang akan menyumbangkan hati Abang kepada sosok wanita? Kapan Abang sumbangkan? Sebenarnya mau disumbangkan udah kayak apa disumbang-sumbangkan? Ya maksudnya Abang membuka diri lah seperti itu loh. Membuka diri ya mungkin kayak mengenal lah gitu wanita gitu kan. Paling tunggu adik paling bungsu itu selesai gitu. Selesai kuliah. Ini dia kan udah skripsi. Jadi begitu dia selesai kuliah, dia udah bisa mandiri. Ya udah, siapa lagi? Paling ngurus keluarga kan bisa sama-sama. Ngurus keluarga bisa sama-sama. Ngurus orang tua maksudnya. Apa arti cinta menurut Abang? Cinta itu penjaga. Cinta itu penjaga. Iya, penjaga. Definisi penjaga. Jadi apapun itu kalau kita cinta, bahkan kita jaga. Jadi misalnya aku punya barang, kan? Punya barang ini. Aku kalau nggak cinta sama ini udah ini barang gampang wajib hilang. Ya sama Abangnya. Barang itu wajib banget kayaknya ya. Ya Allah. Iya. Itu ada aja. Iya, jadi kalau ada cinta berarti ada istilah menjaga gitu. Jadi apapun yang kita cintai bakal kita jaga. Sama kayak kita cinta sama seseorang bakal kita jaga kan gitu. Jadi itu artinya. Pesan-pesan lah Bang buat orang yang belum nikah di usia 20 plus ini. Tapi ya Abang maksudnya gini, memang belum nikah juga, tapi bisa kayak segar aja, santai aja gitu kan. Karena kan kalau di usia 20 plus ini adalah usia dimana kritis ditanyakan pertanyaan itu kan. Coba Abang kayak mana meyakinkan orang biar dia juga bisa mengatakan sama keluarga atau orang sekitar kalau nikah itu bukan segalanya, mungkin seperti itu. Ya mungkin kita yang belum nikah
jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu khawatir. Ya, nikah cepat itu bagus kan. Cuman ada orang yang memang jodohnya agak lama kan gitu. Jadi buat kita yang belum menikah, ya tetap harus fokus. Jangan terlalu terburu-buru, yang penting nikah, hanya biar merubah status gitu karena gengsi atau apa, jangan. Ya nikah aja, tapi dengan niat yang benar-benar mau membangun keluarga gitu, bukan merubah status kita gitu. Pokoknya pikirkan dulu sebelum kita mau menuju pernikahan itu, pikirkan dulu. Pesan buat penonton Lesehan 25++. Pesan buat penonton. Ya, jangan lupa like. Ya benar, sangat dibutuhkan. Iya, pesan apa lagi nih? Ya kayak pesan mungkin kayak tetap berjuang ketika memang kayak pernah lagi down gitu tuh, bangkit gitulah. Pesannya banyak-banyak bantu orang lain, karena suatu saat kita pasti dibantu sama orang lain. Kasihlah lagu untuk penonton 25++, jangan sekilas kayak tadi. Satu lagu terakhir untuk pertemuan kita. Oke, ini lagu bukan buat siapa-siapa ya. Iya. Ini lagu buat hiburan aja. Karena memang belum ada yang bisa menerima lagu ini dengan khusus gitu. Oh gitu, ya. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Asik banget, kalau ada yang ngomong gini asik banget ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di like, di subscribe, apalagi di komen. Ya, di sini banyak. Nanti di share ya bang ya, di share ya. Iya dong. Kalau pingin ada request lagu-lagu, nah ini penyanyi lagu kita di Lesehan 25++, boleh di komen nanti di bawah. Mau lagi ditampilin Bang Wansanya. Oke, atau mau duet bareng sama siapa boleh. Langsung request aja di bawah. Nanti kita duet pakai musik, boleh kita buat duet virtual atau kita buat. Ditunggu juga ya teman Lesehan 25++, kalau Bang Wansa ini bentar lagi ada YouTube-nya. Ditunggu ya kan? Insya Allah, amin. Insya Allah, amin Allah. Oke, sampai di sini dulu. Tetap bahagia, senyum selalu, ya kan? Bisa menginspirasi kita semua, kisah-kisah dari amin ini. Ya, stay safe karena ini masa pandemik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.